Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah sehingga pada pagi kali ini kita masih diberikan kesempatan dan hidayahnya untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga hadir dalam raudhatin min riyadil jannah. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, sebagaimana tadi sudah diawali ya, bahwa kita akan menyambut sebentar lagi akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan pelatihan bagi ibadah seorang muslim, yaitu di syahrul Ramadan ini ya. Jadi pada kewajiban Siyamul Ramadan itu Allah sudah firmankan di dalam surat Al-Baqarah dalam rangkaian ayatnya, yaitu 183 sampai 187 ya. Jadi kita ingin mentadaburi ayat-ayat ini ya, untuk menjadikan koreksi ya, evaluasi bagi kita di dalam pelaksanaan ibadah Siyamul Ramadan di bulan ini, bulan depan ini ya. Pada 183 bisa dibuka mushafnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada akhir-akhir ayat para jamaah sekalian, itu yang sebenarnya menjadi kunci dari ayat-ayat ini. Jadi kalau kita perhatikan ayat 183 itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Kemudian pada ayat 184 in kuntum ta'lamun.
185 la'allakum tashkurun. La'allakum lagi. 186 diulangi lagi la'allahum yarshudun. Ya, 187 diulangi lagi la'allahum yattaqun. Jadi semuanya menggunakan la'alla. Ya. Jadi pada ayat 183 itu la'allakum tattaqun. Jadi di sini pada ayat 183 ditunjukkan tujuan. Nah, jadi 183 menunjukkan tujuan diwajibkannya siam itu apa? Yaitu la'allakum tattaqun. La'alla kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan harfut taroji ya. Harfut taroji itu harapan, bisa terjadi dan bisa juga tidak. Ya, mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Jadi kalau terjemahan yang kita lihat itu la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Enggak ada di sini orang yang bertakwa itu isim kalau dalam bahasa Arab. Tapi di sini bukan isim ya, bukan kalimat benda tattaqun ya. Jadi la'alla bermakna apa? Harapan, bisa terjadi bisa enggak. Semoga la'allakum, semoga kalian itu tattaqun. Ya. Tattaqun di dalam bahasa Arab itu adalah fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Dan ini kata kerja transitif, membutuhkan objek, tapi objeknya tidak disebutkan dalam kalimat ini. La'allakum tattaqun itu sebenarnya belum berhenti. Dia membutuhkan objek tapi tidak disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Jadi semoga kalian, berarti kalau tattaqun berarti fi'il mudhari', kata kerja berkelanjutan, bermakna semoga kalian terus, berarti kan terjemahannya kan harusnya begitu ya. Semoga kalian terus dalam keadaan takwa atau terus menjalankan takwa itu. Ini baru terjemahan yang sesuai dengan fi'il kata kerja. Tapi kalau semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, ini nggak sesuai begitu. Kenapa? Nggak ada kata-kata isim di sini, nggak ada kata benda. Orang bertakwa itu nggak ada di sini. Di sini tattaqun itu kata kerja. Ini yang sehingga menjadi tidak dipahami dengan tepat. Ya. Jadi tujuan diwajibkan berpuasa di sini adalah semoga kalian itu terus dalam keadaan takwa, baik di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan. Maksudnya kan seperti itu. Ya. Jadi makanya sehingga digunakan fi'il mudhari'. Sehingga takwanya tidak di bulan Ramadan saja. Tidak seorang
bertakwa hanya di bulan Ramadan. Ini menjadi apa? Para jamaah sekalian, menjadi koreksi bagi kita. Apakah takwa yang kita lakukan itu sekarang itu bulan Ramadan saja atau tidak? Apakah puasa kita ini kan menunjukkan tujuan ya, target seorang siamul Ramadan berarti kan ya bisa menjaga konsistensi dalam takwa tadi. Takwanya berkelanjutan, tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya sholat terawihnya di bulan Ramadan saja. Kalau itu yang terjadi berarti target kita berpuasa Ramadan belum tercapai, ya, belum berhasil. Berarti ini bisa menjadi koreksi bagi kita, apakah puasa kita tahun kemarin itu berhasil apa enggak. Bisa kita lihat sampai sekarang. Kalau kita kemarin hanya sholat terawih, kemudian setelah itu enggak pernah lagi ya sholat malam lagi, ya berarti belum berhasil. Berarti la'alla. Makanya di sini menggunakan la'alla. Semoga kalian itu terus sholat malamnya terus. Semoga gitu kan. Semoga kalian puasanya terus. Tidak hanya di bulan Ramadan. Bisa puasa-puasa sunnah yang lain. Baca Qur'annya juga bisa terus. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Sedekahnya juga terus. Jadi ibadah-ibadah yang lain bisa konsisten, ya, berkelanjutan berarti kan. Jadi kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Apakah sholat puasa kita berhasil apa tidak? Berarti apakah kita berkelanjutan apa tidak dari hal-hal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu? Ya, jadi kalau yang secara kasat mata, ya Ramadan kaum muslimin di Indonesia ini belum berhasil. Kenapa? Ya karena kita lihat kalau sholat tarawih itu membludak. Tapi masjid selain di bulan Ramadan ini sepi. Nah ini kan berarti belum berhasil juga. Jadi takwanya, sholat jamaahnya hanya di bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tidak seperti itu. Berarti kan belum berhasil ya kaum muslimin di Indonesia belum berhasil dalam bersiam ini. Jadi tujuan siamnya belum mencapai sasaran. Ya. Makanya ini masing-masing kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah kita seperti itu yang terjadi atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat ya di masjid-masjid ya, bahkan ini yang sering kita harus ingatkan kembali begitu ya. Jadi kalau sholat tarawih itu adalah sunnah, ya sholat tarawih itu sunnah. Sementara sholat yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya ini wajib. Ya. Tapi yang terjadi sholat wajibnya di masjid-masjid sepi. Ya. Yang ramai sholat tarawih, padahal ini sunnah. Nggak sholat tarawih aja nggak apa-apa, tapi ya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib ini wajib.
Sehingga harusnya kan yang lebih ramai itu kan zuhur ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat wajibnya ini yang harusnya lebih ramai ya dari sholat tarawih harusnya kan. Nah, ini kenapa ya? Ini karena orang sudah memahami, jadi salah paham kalau sholat tarawih itu wajib. Ya. Jadi seolah-olah kalau Ramadan itu wajib sholat tarawih. Ya. Padahal ini adalah sunnah. Namanya ini sehingga harus kita kembalikan lagi begitu ya. Ya. Memang itu sholat sunnah yang muakkad. Ya. Tapi tidak bisa mengalahkan kewajiban berjamaah ya. Sholat zuhur, asar, ya, maghrib, bahkan sholat maghrib pun kadang sepi ya karena berbuka. Nah ini juga berarti kan salah dalam prakteknya ya, salah memahaminya. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Atau berpuasa tapi nggak sholat ya, ini percuma juga ya. Nah, jadi banyak masyarakat yang dia berpuasa tapi nggak sholat ya. Ya apa manfaatnya kalau berpuasa tapi tidak sholat? Ya nggak ada faedahnya puasanya. Ya. Ini banyak terjadi. Nah, sehingga dalam ibadah itu kita harus melakukan sesuai dengan tuntutannya. Nah, kalau wajib ya berarti harus lebih prioritas daripada yang sunnah. Nah, atau banyak baca Quran sampai malam misalnya, tarusan kalau dalam istilah Jawa ya, tarusan di masjid sampai malam. Subuhnya kemudian langsung sahur ya. Dulu waktu kecil itu di sahur itu jam 12. Jadi kalau jam 12 sudah sahur ya. Kalau di desa kan jam 12 sudah sahur. Setelah itu ya subuh kadang sholat kadang enggak gitu, karena tidur lagi kan, setelah sahur tidur lagi. Jadi kadang subuhnya telat ya, kadang enggak sholat juga. Ini kan berarti salah memahami. Sahur itu sunnah ya. Tapi sholat subuh itu wajib ya. Berarti kan enggak makan sahur pun enggak apa-apa, tapi sholat subuh kan. Nah, tapi ini karena mengutamakan sholat subuh sahurnya, maka sholat subuhnya tidak dilakukan. Nah, ini banyak kesalahan-kesalahan yang karena salah memahami, salah paham. Jadi punya anak misalnya disuruh untuk sholat tarawih, datang ke masjid harus sholat tarawih mati. Sholat zuhur sama asar nggak disuruh, ini kan salah, kan? Dibiarkan aja anaknya nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Yang penting sholat tarawih nanti harus datang ya. Ya ini kan harus keliru ya. Sholat tarawih itu sunnah. Tapi sholat zuhur, sholat asar ini wajib. Ini yang salah memahami kedudukan dari sholat tarawih. Ya. Jadi misalnya sholat tarawih di masjid bagus ya. Di rumah juga bagus juga. Nah, kalau di masjid ribut gitu ya, nah ini berarti kan nggak khusyuk. Padahal sholat itu diutamakan kekhusyuan. Ya berarti lebih baik di rumah gitu kan. Nah, kalau khusyuknya lebih khusyuk di rumah, nah, karena itu sholat sunnah. Jadi itu yang harus dipahamkan gitu ya. Memang bagus meramaikan masjid untuk sholat tarawih ya, tapi tetap
harus difahami ya kedudukan dari sholat tarawih itu ya. Kemudian jadi la'allakum tattaqun, semoga kalian terus dalam keadaan takwa. Tatakun terhadap apa? Nah, ini kan perlu objek, hanya tidak disebutkan. Karena tatakun itu fi'il yang transitif, dia membutuhkan objek. Tapi ini tidak disebutkan. Sehingga tatakun terhadap apa ya? Tatakun terhadap batalnya puasa. Nah, kalian tatakun terus dalam keadaan takwa dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain ya, dalam berpuasa, dalam sholat, atau takut batal sholat batal puasanya, takut tidak menjalankan kewajiban. Ini diantara objek yang ada di dalam ayat. Kemudian ayat 184, in kuntum ta'lamun. Jadi ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu tahu apa? Nah, ta'lamun ini juga kata kerja transitif, dia butuh objek. Jika kamu ta'lamun, jika kamu tahu apa? Yaitu tahu tentang fawaid dari puasa tadi. Ya, antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik dari kalian jika kamu tahu apa? Nah, belum berhenti ayat ini. Hanya objeknya tidak disebutkan. Makanya la'allakum tashkurun ya juga tidak disebutkan objeknya. Jadi in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu apa? Tahu faedah puasa itu apa? Maka kamu akan berpuasa. Tapi kalau tidak paham puasa itu apa, maka ya dia tidak akan serius di dalam puasa. Makanya apa yang membedakan puasa anak SD dengan orang dewasa? Ini kan harus dibedakan. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak puasanya sama dengan anak kita yang SD, berarti kan nggak ada bedanya. Apa yang beda tadi? In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu puasa itu bagaimana. Kalau anak SD kan nggak tahu ya. Kalau anak SD ya taunya puasa ya tidak makan, minum sampai maghrib, sudah selesai. Tapi kalau orang dewasa, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu, mengilmui bagaimana puasa itu sih, kan? Faedah puasa itu kamu tahu. Jadi puasanya itu mempunyai makna. Kalau puasa orang dewasa, dia punya makna. Paham puasa itu apa? Bagaimana faedah puasa? Kemudian fungsi puasa, tujuan berpuasa. Jika kamu tahu, tapi jika kamu tidak tahu puasa itu bagaimana, maka ya dia tidak akan serius di dalam puasa. Ya, karena tidak tahu. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu, ya puasanya ya sekedar puasa. Makanya ini harus kita bedakan, gitu kan? Jadi kita memahami puasa bukan sekedar hukumnya. Kalau hukumnya mungkin semua sudah tahu, anak kecil pun tahu, misalnya kan hukumnya wajib. Tapi bagaimana dengan makna puasa itu, memaknai puasa itu? Harus bagaimana sih saya ketika Ramadan? Nah, ini yang perlu ta'lam. Jika kamu tahu manfaat puasa, ya, fungsi puasa, tujuan puasa, ya, bagaimana bersikap di dalam puasa. Nah, ini jika kamu tahu. Ya. Makanya di sini digunakan antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu
berpuasa lebih baik bagi kalian jika kamu tahu. Ya. Kemudian wala'allakum tashkurun. Setelah di ayat sebelumnya in kuntum ta'lamun la'allakum tashkurun. Jadi semoga kamu bersyukur dengan puasa itu. Ya. Ini apa? Karena ada orang yang tidak bersyukur dengan puasa. Ini sudah puasa lagi. Harga-harga sudah naik. Cabai sudah 45 ya. Jadi ya semua harga naik, telur naik, ayam naik. Ini kan berarti la'allakum tashkurun, tidak bersyukur dengan puasa. Jadi makanya digunakan di sini la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur dengan datangnya puasa ini. Bersyukur bahwa banyak ibadah-ibadah dilipat gandakan pahalanya. Bersyukur bahwa kita masih hidup di bulan Ramadan. Nah, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa sholat tarawih di masjid, mendengarkan kultum dan kajian di masjid. Nah, ini bersyukur. Jadi jangan merasa tidak bersyukur ya. Jadi, sehingga digunakan di sini semoga kalian bersyukur dengan datangnya Ramadan ini. Ya. Jangan bersedih, jangan tidak mensyukuri ketika kita sudah dihadapkan dengan Ramadan. Jadi karena kondisi yang ada saat ini ya memang karena kesalahan kaum muslimin sendiri. Kenapa kok harga-harga naik ketika Ramadan? Nah, ini kan karena salah kaum muslimin sendiri. Coba kalau kaum muslimin itu sesuai dengan tujuan Ramadan, pasti harga-harga tidak naik, malah turun kan? Karena apa? Makan di bulan Ramadan kan hanya 2 kali kan? Di bulan selain Ramadan 3 kali. Kenapa makan 2 kali kemudian harga-harga naik? Nah, ini kan berarti kan salah kita sendiri begitu kan? Nah, makannya harusnya kan lebih hemat kan? Secara hitung-hitungan kalau makan 3 kali sehari katakanlah 60.000 3 kali. Kalau hitungannya kalau bulan Ramadan makan 2 kali berarti harusnya kan 40.000 ya. Kalau hitung-hitungannya kan sebenarnya seperti itu. Ya. Tapi akhirnya di bulan Ramadan itu kaum muslimin menjadi berubah ya. Ada cendol begitu kan, ada ini iftar, ada ini, akhirnya ini memicu harga-harga menjadi naik. Jadi kebutuhan masyarakat lebih dari bulan selain Ramadan. Nah, sehingga harga cabai menjadi naik, harga bahan pokok menjadi naik, sehingga menjadi ibu-ibu menjadi tidak bersyukur dengan Ramadan. Nah, jadi karena anggaran belanja menjadi lebih besar dari di bulan selain Ramadan. Nah, ini kan berarti bukan salah yang lain, tapi kaum muslimin sendiri yang membuat harga naik. Coba kalau kita seperti tadi, kalau sesuai dengan makan di bulan selain Ramadan pasti harga-harga turun malah kan. Jadi ayam kalau selain Ramadan kan permintaan lebih besar, tapi kalau di bulan Ramadan harusnya permintaan terhadap ayam ini lebih kecil kan. Nah, kalau makan hanya 2 kali, harusnya harga-harga tambah turun. Nah, ini kalau kita sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan tujuan Ramadan. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua ya, bagaimana kita menurunkan harga-harga di bulan Ramadan. Ini tergantung kaum muslimin sendiri. Kalau kaum muslimin sepakat ya kebutuhan kebutuhan di bulan Ramadan ini lebih sedikit dari selain Ramadan, ya pasti harga-harga akan turun ya di bulan Ramadan atau Idul Fitri. Ya, harga
harga daging akan turun juga ya, karena logikanya sebenarnya tidak masuk akal kenapa lebih tinggi dari bulan yang lain ya. Ini sehingga la'allakum tashkurun, semoga kalian itu bersyukur ya, karena kita terjerat dengan kebutuhan yang meningkat sehingga banyak yang merasa tidak bersyukur ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Menggunakan la'allahum lagi. Semoga mereka itu yarshudun, menjadi orang-orang dia cerdas ya. Cerdas memanfaatkan waktu di bulan Ramadan itu untuk berdoa, untuk beribadah. Ini orang-orang yang cerdas ya. La'allahum yarsudun. Jadi orang yang memahami bagaimana saya harus di bulan Ramadan, ini orang-orang yang cerdas ya. Semoga mereka itu cerdas ya, karena ada kebanyakan kaum muslimin yang tidak cerdas gitu ya di bulan Ramadan ini. Ya seperti tadi, dia sholat tarawih tapi tidak sholat subuh, tidak sholat duhur. Nah, ini kan berarti tidak cerdas. Sehingga digunakan di sini la'allahum yarshudun. Semoga mereka itu cerdas. Jadi jangan kita tidak cerdas ya. Makanya ini fungsinya kita belajar bagaimana kita harus hadir senantiasa di majelis-majelis taklim, majelis pengajian yang akan menjadi cerdas, akan menjadi faham ya. Kalau sholat ini wajib, sholat jamaah ini tidak wajib ya. Makan sahur ini sunnah, sementara sholat subuh itu wajib. Nah ini kan perlu belajar untuk memahami kedudukannya sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan tuntutannya. Kemudian ditutup ayat 187 itu la'allahum yattaqun. Jadi dibuka ayat 183 dengan la'allakum tattaqun, ditutup dengan la'allahum yattaqun lagi ya. Jadi diulangi lagi ya. Jadi kalau la'allahum yattaqun, semoga mereka itu senantiasa dalam keadaan takwa. Jadi jangan sampai ya takwanya hanya di bulan Ramadan saja. Ini yang menjadi penutup ayat 187 ini. Jadi semua menggunakan la'alla karena memang secara fakta ya tidak semua orang yang berhasil dalam Ramadan. Ada yang sholatnya hanya di bulan Ramadan, ada yang puasanya hanya di bulan Ramadan, begitu kan? Jadi hanya menganggap Allah itu ada hanya di bulan Ramadan. Ini di bulan yang lain ya tidak ada. Ya. Di bulan yang lain tidak sholat. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Ya. Busana muslimah adanya hanya di Idul Fitri ya. Kalau selain Idul Fitri yang nggak pakai lagi ya, tidak pakai busana muslimah menutup aurat lagi khusus di Idul Fitri ya. Ini kan berarti kan tidak konsisten di dalam bertakwanya. Makanya semoga mereka itu konsisten dalam takwa. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan, jangan di Idul Fitri saja ya. Jadi ini yang menjadi pelajaran bagi kita ya. Memang pahala di bulan Ramadan itu besar sekali tapi juga bulan-bulan yang lain
juga besar juga, gitu kan. Nah, makanya kalau di Saudi orang Arab itu kalau di bulan Ramadan baik sekali. Kalau di luar bulan Ramadan seringnya pelit sekali. Ya, jadi apa dermawannya itu hanya di bulan Ramadan. Ya, jadi royal, tapi di bulan selain Ramadan sering terjadi tidak dermawan. Nah, ini kan tidak seperti itu ya. Saudara kita butuh makan itu tidak hanya di bulan Ramadan kita kasih makan. Tapi di bulan lain mereka juga butuh makan, gitu kan. Berarti kan butuh bantuan juga, gitu kan. Orang butuh bantuan tidak hanya di bulan Ramadan. Bulan yang lain 11 bulan ini mereka juga butuh bantuan, gitu kan. Sehingga inilah yang menjadi dasar kan. Kenapa? Takwa itu harus berkelanjutan, ya. Membantu temannya, membantu saudaranya ini tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi di bulan selain Ramadan 11 bulan ini lebih panjang hidupnya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita hanya membantu di bulan Ramadan, dia makan kenyang, 11 bulan dia kelaparan kan tidak tepat juga. Nah, berarti tidak membantunya tidak berkelanjutan. Nah, oleh karena itu ini sebagai apa? Mengingat bagi kita para jamaah sekalian ya, semoga Ramadan kali ini tahun ini menjadi lebih bermakna, lebih bermakna ya, agar tidak hanya sebagai apa? Ritual tahunan ya. Jadi tahunan saja yang berakibat harga-harga menjadi naik. Nah, ini apa satu hal yang harus kita koreksi dan evaluasi bersama ya, apakah Ramadan kemarin itu kita sudah berhasil apa tidak. Nah, ini kita masing-masing kita bisa menilai diri kita sendiri ya. Semoga jika belum berhasil berarti kita harus berubah dengan Ramadan ini ya, semoga bisa berkelanjutan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu para jamaah sekalian ya, semoga kita bisa itu tadi bisa membedakan diri puasa kita dengan puasa anak-anak kita yang masih SD ya. Jadi itu yang intinya. Apakah hanya sebagai ritualitas, kebiasaan, rutinitas, ritual Ramadan ini, atau kita bisa menjadikan perubahan dengan pelatihan di bulan Ramadan. Ini yang menjadi kata kuncinya ya. Karena perubahan semakin baik itu kan dengan Ramadan ini. Kalau tidak ada Ramadan kita tidak akan ada perubahan, gitu kan? Ya, kalau tidak ada Ramadan tidak ada perubahan. Nah, makanya perubahan itu dimulai dari bulan Ramadan. Ya, semoga jika belum berhasil Ramadan tahun kemarin, tahun ini kita berusaha untuk bisa lebih baik dalam melaksanakan Ramadan dan continue di dalam takwa dan menjadi orang-orang yang cerdas. Ya, amin. Itu saja para jamaah sekalian. Ya, tutup dulu. Kami diada subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam persiapan Ramadan 3 hari